Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi ekonomi politik Islam tentang ayat-ayat dan hadis-hadis ekonomi politik Islam. Islam adalah agama yang kafah, mengatur kehidupan manusia dari berbagai aspek. Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, tetapi Islam juga mengatur hubungan horizontal antara manusia satu dengan manusia yang lainnya dari berbagai aspek, baik dari segi hubungan rumah tangga, perekonomian, pidana, perniagaan, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Islam hal terkecil pun diatur. Di antara peran Islam yang sangat penting adalah memberikan solusi bagaimana manusia dapat meraih kehidupan yang sejahtera dan keadilan dalam perekonomian. Konsep ekonomi dalam Islam disusun berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma' para ulama. Di sini terdapat beberapa perbedaan dalam model ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya, yaitu ekonomi Islam memadukan antara ilmu dengan etika, atau juga disebut seperti tidak memisahkan antara tidak memisahkan dengan ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Karena sistem ekonomi Islam itu lebih bertujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi umat manusia, yaitu dengan cara memahami Al-Quran, memahami hadis, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena posisi manusia sangat penting seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Yang ditunjukkan sebagai khalifah di atas muka bumi ini adalah manusia yang diberi hak untuk mengelola isi bumi, seperti dalam firman lain surah Hud yang artinya Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Itu dalam surah Hud ayat 61. Dengan begitu, manusia diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola isi bumi dan juga untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan nanti kelak di yaumil akhir. Oleh karena itu, di sini kita bisa memahami bahwa Islam itu sangat jelas kebenarannya, yang mana ada perintah, larangan, yang mana ketika kita melakukan semua itu akan menjadi amal ibadah pahala buat kita sendiri. Dalam tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 262 dan surah Yusuf juga dijelaskan bahwa politik ekonomi memang sebuah kajian yang memiliki persentuhan di antara keduanya. Politik ekonomi secara longgar dapat diartikan sebagai analisis ekonomi yang menyertakan aspek non-ekonomi, khususnya aspek politik. Dengan sudut pandang yang lebih luas, politik ekonomi akan membawa pemahaman bekerjanya suatu sistem ekonomi dengan proses politik sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dapat kita pahami juga pengertian politik mengandung pengertian beroperasinya negara atau pemerintah sebagai sebuah rumah tangga. Jika ekonomi meneropong pelaku ekonomi yang beroperasi di wilayah rumah tangga keluarga, maka politik ekonomi meneropong bekerjanya pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Itu yang membedakan. Pemerintah dalam hal ini
berada pada posisi sebagai pengatur perekonomian, masyarakat yang tugasnya mengusahakan distribusi pendapatan nasional yang adil, meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, mengatur tingkat harga yang stabil, dan selanjutnya mengusahakan pertumbuhan perekonomian masyarakat, serta memungut pajak untuk pengadaan barang atau jasa publik dan lain sebagainya. Dengan demikian, sebenarnya politik ekonomi menjadi disiplin ilmu yang komprehensif yang merupakan efek sinergis dan analisis ekonomi dan analisis politik di suatu negara sebagai disiplin ilmu. Politik ekonomi memberi informasi penting tentang bagaimana kebijakan publik itu dibuat, dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pusat orientasinya. Ia memberi saran kepada penguasa negara tentang pengelolaan masalah ekonomi negara, memberi sumbangan yang penting bagi kebutuhan mensinergikan sistem ekonomi dan sistem politik. Di ayat yang lain, tafsir ayat dan hadis ekonomi politik dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia lagi Maha mengetahui. Asbabun nuzul ayat tersebut yaitu ayat ini diturunkan menyangkut kedermawanan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang datang membawa harta untuk membiayai perang Tabuk. Ayat ini turun menyangkut mereka, bukan berarti bahwa ia bukan janji Allah terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus. Pesan yang dapat kita ambil dari ayat ini agar tidak merasa berat membantu, karena apa? Yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda terus menerus pahala yang Allah ganjarkan kepada kita. Tafsir ayat ini ialah merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mengenai pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan Allah dengan tujuan untuk mencari keridhaannya, dan bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat Allah ganjarkan pahalanya. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 47 sampai dengan 48 terdapat beberapa pesan yang perlu kita ambil untuk mencapai cita-cita yang dari pembahasan kita tadi. Yang pertama, pemerintah harus mempunyai manajemen krisis, yaitu mengetahui penyebab dan penyelesaiannya untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sehingga kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi dalam situasi kapanpun dan bagaimanapun. Yang kedua, kita juga diajarkan untuk hidup hemat, karena hemat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan stabilitas perekonomian suatu negara. Kemudian pada ayat
49 di situ juga dijelaskan bahwa jika ekonomi rakyat sedang terpuruk, maka pemerintah berkewajiban untuk mengembalikan stabilitas perekonomian rakyat seperti semula. Dalam surah Yusuf ayat 54 sampai dengan 55 juga dijelaskan bahwa semua cita-cita di atas akan terwujud jika para pemegang kekuasaan, menteri, presiden dan siapapun itu diangkat dari orang-orang yang memiliki kejujuran, amanah, bermoral, profesional dan cerdas. Oleh karena itu, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.